Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin akan kembali berbagi buat rekan-rekan semua terkait dengan penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di video kali ini kita mendapatkan informasi dari pejabat Kemendikbud dan juga dari Mempan, teman-teman ya, terkait isi daripada Permenpan RB untuk rekrutmen atau seleksi CASN tahun 2024. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Dikutip dari media pojok 1, teman-teman ya. Bocoran Permenpan RB. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama bocoran Permenpan RB seleksi P3K 2024 dari orang dalam. Honorer harus bersiap karena seleksinya dipisah, teman-teman ya. Nah, ini informasinya terbilang masih sangat-sangat baru, 5 Juli, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ada foto Pak Aba, teman-teman ya. Permenpan RB seleksi P3K 2024 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024 saat ini belum juga jelas kapan akan diterbitkan. Padahal Permenpan RB inilah nantinya yang jadi dasar pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024. Sebab mekanisme seleksi P3K 2024 akan dituangkan dalam Permenpan RB ini. Termasuk terkait dengan nasib honorer yang tidak masuk dalam database. Nah, ini juga banyak teman-teman kita yang was-was ya, yang tidak masuk ini. Serta mekanisme penerapan sistem P3K penuh waktu dan paruh waktu yang mana seringkali disampaikan oleh Bapak Abdullah Aswar Anas juga. Nah, seperti diketahui bahwa seleksi P3K 2024 difokuskan untuk honorer masuk database BKN atau yang sudah ikut pendataan. Sementara honorer tidak masuk database BKN masih harus menunggu Permenpan RB. Jadi teman-teman jangan langsung patah semangat dulu, karena Permenpan RB-nya juga nanti yang akan memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Aturan ini sendiri pernah disinggung dalam pemaparan Kementerian Pan RB. Dalam pemaparan Kemenpan RB itu disebutkan bahwa nantinya untuk seleksi P3K paruh waktu akan dibuatkan mekanisme seleksi tersendiri. Hal ini yang kemudian membuat jutaan honorer menjadi penasaran. Tidak heran karena memang aturan ini berkaitan dengan nasib mereka setelah tanggal 31 Desember 2024. Karena ini tenggat waktunya, teman-teman ya. Itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau Undang-Undang ASN 2023. Di mana setelah 31 ya maksudnya ya. Ini ada tipe 31 Desember 2024 tidak ada lagi pegawai yang berstatus honorer atau non ASN. Kecuali yang ada itu adalah PNS dan P3K, teman-teman ya. Hanya ada 2 jenis, nah ini ya, yakni pegawai negeri sipil dan P3K. Sementara instansi pemerintah dilarang melakukan perekrutan pegawai dengan status atau nama apapun selain PNS dan P3K. Di sisi lain, Kemenpan RB telah memberikan persetujuan prinsip sebanyak 1,2 juta formasi saja. Akan tetapi, jumlah honorer atau non ASN berdasarkan data cut off. Nah, ini ya, data cut off per Juni masih ada 1,7 juta. Jadi 1,7 juta, teman-teman ya, itu cut off Juni. Kondisi ini masih ditambah kekhawatiran minimnya usulan formasi P3K 2024 oleh pemerintah daerah. Sebab pemerintah daerah selama ini selalu beralasan bahwa dasar penentuan usulan formasi 2024 didasarkan pada kekuatan keuangan daerah. Jika dipaksakan, Pemda-Pemda khawatir keuangan daerah akan mengalami kolaps. Itu karena Pemda-Pemda tidak mampu membayar tunjangan P3K daerah. Nah, terbaru Dirjen GTK Kemendikbud yaitu Ibu Nunuk Suryani juga mengaku penasaran dengan isi Permenpan RB. Ini sama dengan kita, teman-teman ya. Nunuk juga mengaku sampai saat ini dirinya tidak mengetahui isi aturan tersebut. Saya belum tahu juga bagaimana model seleksi CPNS dan P3K 2024. Saya juga menunggu Permenpan RB-nya. Ini disampaikan oleh Bu Nunuk pada 4 Juni yang lalu. Yang ia ketahui bahwa semua honorer atau non ASN diperbolehkan ikut pendaftaran P3K 2024. Ini yang diketahui. Selanjutnya akan diberikan afirmasi saat kelulusan.
Nah, ini yang dia ketahui dalam rekrutmen, teman-teman ya, atau isi daripada Permenpan tersebut. Lagi-lagi Prof Nunu juga masih belum mengetahui seperti apa afirmasi dimaksud, karena banyak guru honorer termasuk P1 yang menanyakan masalah tersebut. Sebelumnya Nunu Suryani pernah mengungkap isi diskusi. Nah ini ya, ingat, isi diskusi Kemendikbudristek dengan Kemenpan RB. Hasilnya Kemenpan RB mengungkap bahwa nanti pada saat pendaftaran tidak ada lagi prioritas pelamar seperti tahun lalu. Nah, jadi ini sudah merupakan bocoran daripada isi Permenpannya, teman-teman ya, yang disampaikan oleh Kemenpan RB. Nah, jelas ya, bahwa tidak ada katanya lagi prioritas pelamar. Tapi ini baru disampaikan ya. Apakah betul-betul itu dituangkan dalam Permenpan? Nah, ini yang perlu kita ketahui lebih lanjut. Nah, selain itu Kemendikbudristek dan Kemenpan telah sama-sama bersepakat bahwa semua honorer bisa mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024. Sementara kepada honorer termasuk guru P1 akan diberikan kekhususan saat penentuan kelulusan atau biasa disebut afirmasi kelulusan. Nanti saat kelulusan baru akan diterapkan afirmasi. Afirmasi ini sesuai kategori yang diatur dalam Permenpan RB. Nah, ini ya. Jadi ini katanya nanti diatur dalam Permenpan RB adanya afirmasi kelulusan. Jadi afirmasinya itu pada saat lulus. Kategori yang menerima afirmasi yang dimaksud Prof Nunu antara lain. Nah, ini yang menerima adalah K2, terus honorer yang dilihat dari masa kerjanya, honorer yang memiliki sertifikat pendidik dan lainnya. Terpisah ada sedikit bocoran. Nah, ada sedikit bocoran isi Permenpan yang sangat ditunggu-tunggu honorer atau non ASN. Nah, oke, kita lihat teman-teman ya. Bocoran itu datang dari Asisten Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan RB, yaitu Bapak Aba Subagja. Pak Aba menyebut bahwa sampai saat ini Permenpan RB dimaksud masih dalam proses pembahasan. Aba mengungkap bahwa seleksi CPNS dan P3K dipisah satu dengan lainnya. Pengaturan untuk seleksi CPNS, P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3K teknis nantinya dibuat terpisah. Nah, jadi ini dari pihak Kemenpan RB, teman-teman ya. Jadi CPNS, P3K guru, tenaga kesehatan atau nakes, teknis nantinya dibuat terpisah untuk seleksinya. Lalu kapan pendaftaran seleksi P3K 2024 dan pendaftaran CPNS 2024 dibuka? Berdasarkan pernyataan Menpan RB Abdullah Aswar Anas sebelumnya, kemungkinan ini dikatakan kemungkinan akan digelar pada Juni atau Juli. Namun kita sudah ketahui bersama kalau untuk Juni pastinya sudah tidak mungkin, teman-teman ya. Kita sudah ada di bulan Juli. Akan tetapi saat ini yang sudah memasuki bulan Juli belum juga ada kejelasan. Beredar kabar bahwa pendaftaran seleksi P3K 2024 akan dibuka pada Juli atau Agustus. Ya, semoga saja teman-teman ya. Ini kalau Juli Agustus ini masih logis. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah mendapatkan sedikit bocoran di sini terkait afirmasi kelulusan, dan yang mendapatkan afirmasi itu siapa saja. Nah, tadi sudah disebutkan termasuk yang memiliki sertifikat pendidik. Oke teman-teman ya, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Pantau terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.